banget nih guys. Namanya Janji Jiwa. Selamat sore semua. Ini keren banget sih namanya ini kopi Janji Jiwa. Baru tahu aku ini ada di sini, tadi lagi lewat terus mampir. Pengen ikut ke air sih sebenarnya, cuman ya sekalian ngopi aja. Ini ceritanya gimana ini kasih nama Janji Jiwa? Keren, jujur keren banget. Ada yang bisa cerita nggak kenapa dinamain Janji Jiwa? Owner pertamanya itu dia bikin kopi sendiri buat dikasih atau dijual ke sahabat-sahabatnya. Oh, ke teman-temannya. Ya, jadi sahabatnya suka sama buatan kopinya dia. Jadi si pemilik pertamanya bakal janji terus bakal nyiptain kopi buat sahabat-sahabatnya. Oh, keren. Iya, keren ya. Jadi memang yang mesti berjanji itu jiwa ya, bukan raga ya. Kalau yang janjinya jiwa nanti raga ngikutin. Kalau yang raganya yang berjanji, jiwanya belum tentu dia ngikutin. Oke ya, aku duduk belah sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Om Jen, si Raja Gombal Sejagat. Welcome to Gombal Room. Ini kebetulan Raja Gombal pas tadi lewat di daerah Sinangkasih guys ya, Sinangkasih. Pas tengok kiri ada apa? Saya bilang ini tulisannya jauh Janji Jiwa. Apakah di sini tempat orang semuanya berjanji? Jadi Raja Gombal penasaran, turun aja, ternyata ini tempat ngopi. Tempat ngopi keren banget namanya, pas kebetulan Janji Jiwa. Jadi Raja Gombal teringat dalam mensana incorpore sana, di dalam jiwa yang sehat terdapat dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Ya kurang lebih begitu artinya, itu ada pepatah. Memang luar biasa banget. Jiwa, keresahan jiwa itu nanti bisa kelihatan dari apa ya? Dari pesona raga. Sebab kalau yang jiwanya resah, jiwa yang tidak sehat, itu raganya juga pesonanya hilang. Sehingga kita kalau keluh kesah, jiwa yang keluh kesah, jiwa yang resah, itu juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan tubuh kita. Kira-kira gitulah tentang persoalan jiwa. Ngomong-ngomong persoalan jiwa, kadang orang kalau jiwanya lagi resah, jiwanya lagi gelisah, itu pengennya tuh bawaannya kan curhat aja, pengennya ngomong gitu. Kadang kalau nggak ngomong sendiri, pengen ngomong ke siapa aja, ngomong ke tetangga, ngomong ke teman, ngomong ke sahabat, atau ngomong, pokoknya setiap keresahan jiwa itu kan biasanya itu kan muncul dari masalah ya, masalah yang ada pada diri kita. Nah kan tidak semua orang bisa memendam masalahnya sendiri, tidak semua orang bisa dia kemudian memikirkan tentang masalahnya sendiri. Karena kadang orang itu ketika punya masalah dia ingin curhat hati kan, curahan hati itu kan pancaran dari jiwa, pengen curhat. Nah itu cuman Raja Gombal mau pesen aja, ketika kita curhat itu jangan sembarangan curhat, harus pilih-pilih orang yang tepat untuk bisa menjadikan tempat curhat kita. Kalau kita masih lajang, kalau kita masih bujangan, mungkin kalau kita curhat pada siapapun ya, mungkin ya masih dimaklumi lah ya, masih dimaklumi. Walaupun sebenarnya itu curhat itu harus milih, harus cari orang yang bisa memberikan solusi pada kita. Kan tujuan dari curhat itu kan supaya masalah kita itu ada solusinya. Atau misalnya ada juga yang dia nggak butuh solusi, yang penting dia kedal. Lawan bahasa Sundanya dia yang penting ngomong, yang penting dia kedal, yang penting dia budal, unek-uneknya, keresahan jiwanya, masalah hatinya. Tapi ada juga yang memang dia coba-coba curhat itu untuk mencari solusi. Nah kalau kita salah memilih orang curhat, terutama bagi orang-orang yang sudah punya istri, bagi orang-orang yang sudah punya suami, nah itu pilihlah dia tempat curhat. Seperti misalnya dia bolehlah curhat sama anaknya, dia ceritakan masalahnya. Atau curhat yang lebih baik kalau udah punya suami ya ke suaminya.
gitu. Ke orang tua pun ketika kita masalahnya itu masalah keluarga, masalah rumah tangga sendiri, itu jangan sembarangan. Kenapa? Karena ketika kita curhat pada orang tua kita, nanti orang tua kita ikut campur pada rumah tangga dan masalah keluarga kita. Itu sama orang tua loh, apalagi sama orang lain. Karena rata-rata ketika kita curhat sama orang lain, ya jujur aja nih, Raja Gombal nih kasih tahu. Biasanya temen curhat itu, temen curhat. Orang ketika dia curhat pasti dia ceritakan semua apa yang ada tidur. Awas nih, temen curhat itu jadi temen tidur. Ini rata-rata. Kenapa? Karena temen tidur gitu tuh rata-ratanya kita curhatin dulu, sehingga kita nggak boleh sembarangan curhat pada orang yang menurut kita itu kemudian tidak tepat untuk menerima curhatan kita. Jadi temen curhat bisa jadi temen tidur. Nah kalau masih bujangan, masih lajang, can boga salaki, can boga pemajikan, terus kemudian teman curhatnya jadi teman tidur, nggak masalah. Nah ini yang masalah ketika teman curhatnya, ketika dia sudah punya istri, dia sudah punya suami, nah dia curhat sama orang lain, dia curhat sama laki orang, dia curhat sama berondong atau curhat sama kemudian menjadi teman tidur. Nah ini bahaya. Dan rata-rata perselingkuhan itu dimulai dari curhat kita yang salah. Karena ketika kita berani curhat pada seorang, itu pertanda kita menyukai seorang dan kita percaya pada orang itu. Cuma itu tadi saya kasih tahu, ketika kita salah menyampaikan curhatan kita, ketika kita curhat pada bukan orang yang tepat, kemudian ini akan menjadikan timbul masalah. Dan kalau kita suka sama orang, semuanya pengen kita ceritain. Kebahagiaan kita pengen ceritain. Kalau kita ngobrol itu lebih sering kita menceritakan diri kita. Ini tanda salah satu tanda bahwa kita menyukai seseorang. Apalagi ketika kita ada masalah, lebih kita tidak lebih mendengarkan, tapi lebih kita menceritakan tentang persoalan-persoalan diri kita, persoalan-persoalan yang menyangkut kita. Sehingga dari keseringan curhat, keseringan ngobrol, keseringan keseringan ketemu tentunya pastinya, baik ketemu di udara atau ketemu langsung, nah itu akan menimbulkan hal yang kurang baik. Dan kita harus hati-hati banget, jangan sampai teman curhat menjadi teman tidur, terutama bagi orang-orang yang sudah berumah tangga, terutama bagi orang-orang yang sudah punya istri, punya suami, atau misalnya ketika kita nggak punya suami, kita curhat pada suami orang. Karena bahaya banget itu nanti bisa kita ada yang labrak gitu, karena kita keseringan curhat pada laki orang. Oke, terima kasih guys, gitu aja. Raja Gombal sambil ngopi cuman mau ngingetin bahwa kita jangan pernah sembarangan curhat. Kita harus memilih curhat itu pada siapa, pada orang yang tepat. Tepat itu tentunya yang dapat kita bisa percaya, agar jangan sampai terjadi suatu hal yang malah lebih parah, sesuatu hal yang menambah masalah buat kita. Karena kenyataannya bahwa teman curhat biasanya menjadi teman tidur. Demikian, terima kasih. Raja Gombal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.